Ya, salam selamat pagi Bapak Ibu sekalian terkasih. Selamat tahun baru 2026. Sungguh sesuatu yang luar biasa dan boleh kita banggakan bahwa bersama dengan Tuhan kita boleh melewati sepanjang tahun 2025 dengan suka duka, tapi hari ini sebuah bukti bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Mari saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk pamit berdiri bersama-sama. Mari kita awali ibadah di awal tahun baru ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasih-Nya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pula Bapak, kalau pada pagi hari ini kami tadi malam sudah menutup tahun yang 2025 Bapak, dengan segala dinamika dan segala suka duka yang sudah kami alami bersama dengan Engkau. Pagi hari ini kalau kami boleh datang di rumah Bapa di pagi awal pertama di tahun 2026, kami percaya Bapa, sebagai anak-anak Tuhan kami yakin dan percaya jaminan penyertaan dan kasih karunia Engkau tetap ada bersama kami sebagai anak-anak terang ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya memasuki tahun baru 2026 ini kami boleh dengan optimis melangkah pasti bersama dengan Engkau. Kami juga saat ini berdoa untuk para pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan menolong mulai dari Asyir, multimedia, dan semua yang bertugas ya Bapak, kolektan, juga semua yang saat ini mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah pagi, pengucapan syukur awal tahun 2026. Kami yakin dan percaya Bapak, Tuhan mengurapi, Tuhan menolong supaya semua boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami juga berdoa untuk Bapak Paulus Mulyadi yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga menolong dia boleh menyampaikan hanya apa yang menjadi isi hati Tuhan, hanya apa yang menjadi suara Engkau saja ya Bapak. Tuhan juga menyiapkan hati para jemaat yang mendengarkan. Kami semua boleh melihat apa yang Tuhan mau kami lakukan di tahun 2026 ini, apa yang mau Tuhan rencanakan untuk kehidupan kami masing-masing di 2026 ini. Tuhan siapkan hati para jemaat. Tuhan juga menolong para jemaat yang sedang di dalam perjalanan. Tuhan mempercepat langkah mereka supaya mereka boleh tiba tepat waktu ya Bapak. Tuhan menolong di perjalanan, dan juga untuk semua jemaat yang boleh hadir kami bersyukur ya Bapak. Tuhan juga menyiapkan hati para jemaat ini siap mendengar apa yang Tuhan mau dan juga mengerti rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Kami yakin dan percaya ada satu rencana dan rancangan Tuhan yang sungguh sangat indah bagi kami tiap-tiap pribadi. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah pagi ini mulai dari pagi, siang hari, pagi, pertengahan, dan juga selesainya hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Satu Tuhan, satu iman, satu pengharapan.
merendahkan diri. Kami mau berjalan searah, sehati, sepikir. Satukan langkah kami, Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama-Mu. Jadikan kami satu. Kita sama. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama-Mu.
biarlah ini boleh menjadi kerinduan dan doa kami, yang juga merupakan doa Tuhan Yesus Kristus sendiri sebelum dia naik ke surga. Dia berdoa kepada Bapa supaya murid-murid Tuhan menjadi satu. Memasuki tahun yang baru 2026, Tuhan, kami merindukan supaya kesatuan itu dimulai dari keluarga kami masing-masing, dilanjutkan Tuhan kepada komunitas anak-anakmu, gerejamu. Bahkan Tuhan, kami berdoa juga supaya kesatuan itu terjadi bagi bangsa dan negara kami. Kami rindu melihat kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan. Ketika ada kesatuan, di situ ada kekuatan. Ketika ada kesatuan, di situ ada harmoni yang indah. Di mana ada kesatuan, di situ ada berkat Tuhan dicurahkan dan dilimpahkan. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang boleh kami naikkan bersama-sama, yang mengingatkan kami, yang mendorong kami di awal tahun ini untuk kami masuki dengan satu spirit kesatuan di dalam Engkau. Roh Kudus terus berbicara di tengah-tengah kami, terus menguatkan kami, melawat setiap kami, mempersiapkan setiap pribadi kami untuk bersama-sama memasuki tahun yang baru ini dengan Engkau. Kami tidak takut, kami tidak gentar apapun yang akan terjadi di tahun 2026 ini. Asal Engkau bersama dengan kami Tuhan, kami dimampukan, kami dikuatkan oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, supaya kami boleh bersama-sama dengan satu tekad memasuki tahun 2026 ini bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang siap mendengar firman Tuhan boleh berkata bersama-sama, amin. Sebelum duduk, Bapak Ibu boleh kasih salam selamat tahun baru. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tidak terasa dengan bertambahnya tahun baru, masuk ke tahun baru, berarti kita tambah. Itu Pak Simon terlalu berani ya, belak-belakan. Tambah tua katanya. Tapi saya mau bilang tambah dewasa. Bapak Ibu, tambah tua, tambah dewasa seharusnya. Karena kalau cuma hanya tambah tua, tidak tambah dewasa, di dalam Tuhan, maka kita belum sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan. Pujian hari ini berbicara tentang bagaimana Tuhan rindu supaya kita menjadi satu. Dan tema gereja kita juga memberikan tema We Are One. Supaya kita semua bisa bersatu. Hanya orang-orang yang dewasa bisa bersatu. Kalau anak-anak yang belum dewasa nggak mudah bersatu. Tadi Lulu masih muda tapi luar biasa ya, dia bilang kalau kita mau dewasa harus bersatu. Anak-anak tidak mudah menjadi satu. Anak-anak seringkali ego. Tadi Lulu bilang kita mau tinggalkan ego. Untuk bisa bersatu memang harus tinggalkan ego. Gak mungkin gak tinggalkan ego. Hari ini ada banyak tamu-tamu hotel ya. Keluarga Pak Simon, ada keluarga dari Jakarta, keluarga Ibu Hana ya, ini ya. Nah, ini berkeluarga datang. Ada beberapa kamar yang mereka tinggali bersama. Itu masih ada satu kesatuan, ada satu tekad. Mau bareng-bareng ke Bandung, mau jalan-jalan ke Bandung. Tadi malam udah berantem belum? Cari makan kemana, kadang-kadang nggak sama mau makannya ya. Tapi
untuk bisa bersatu itu perlu meninggalkan ego. Sebelum kita melanjutkan tema kita We Are One, kita akan baca dulu Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 6. Saya tidak tampilkan di sini, tapi kita akan baca. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu ya. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 7. Yang ayat intinya adalah 3 sampai 6. Judulnya berkata, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, maksudnya Paulus di sini, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan bagaimana dasar-dasar kesatuan itu. Saya nanti akan jelaskan di bagian akhir. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin jelaskan dulu tema kita yang berbicara tentang We Are One. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, apa sih yang dimaksud dengan We Are One? We Are One itu tidak sama dengan keseragaman. Jadi kesatuan itu tidak sama dengan keseragaman. We Are One adalah kesatuan dalam keberagaman. Seperti sebuah orkestra, ada banyak instrumen. Ada biola, ada perkusi, ada piano dan lain-lain. Tetapi mereka memainkan partitur yang sama. Walaupun alatnya beda-beda, walaupun orangnya berbeda-beda, tetapi mereka membentuk satu kesatuan. Jadi kesatuan itu tidak harus seragam. Bisa berbeda-beda. Seperti kita hari ini beda-beda. Kita dalam keluarga, suami, istri, anak-anak beda nggak? Juga beda. Nah, saya ingin menunjukkan pada Bapak Ibu saudara sekalian contoh kesatuan yang menarik. Ada satu klip yang menarik ya. Inilah We Are One, sebuah pernyataan tentang identitas bersama di atas perbedaan individu. Nah, ini kita lihat. Bisa suaranya kok sebentar ya. Ini ada orkestra. Ini contoh kesatuan yang menarik. Semua bawa alat masing-masing, tapi orang ini bawa alat yang berbeda. Bukan alat musik sebetulnya.
Ya, seringkali di tengah-tengah organisasi kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah keluarga kita, mungkin di tengah-tengah pekerjaan kita, ada orang yang nyentrik. Tadi lihat yang nyentrik yang depan satu itu. Coba kalau si dirigen itu tidak meninggalkan egonya, dia tidak mengizinkan si pemain mesin tik ini ikut, kira-kira jadi paduan yang bagus nggak? Tidak akan jadi yang bagus, betul tuh. Ini sesuatu yang menarik. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang nggak pernah lihat mesin tik kayak gitu ya. Itu angkatan saya yang masih bisa melihat mesin tik. Itu mesin tik zaman jadul, tetapi masih bisa berfungsi walaupun bukan alat musik. Tapi dia bisa memerankan bersama-sama menjadi satu orkestra yang menarik. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mau melepaskan ego kita dan memberikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, masing-masing kita punya kelebihan, masing-masing kita punya talenta yang berbeda yang Tuhan taruh. Itu adalah kesatuan. Jadi sekalipun bermacam-macam, kita berbeda-beda, kita punya keunikan masing-masing, tetapi ketika kita mau lepaskan ego kita, maka terjadi kesatuan. Saya berharap kita bisa wiarwan depan ya. Jadi yang namanya wiarwan, kapan bisa biasanya kita mengucapkan kata wiarwan? Kapan biasanya Bapak Ibu mengucapkan kata wiarwan? Yang pertama, saat kita memulai perjalanan atau target atau sasaran atau tujuan yang baru. Contoh, hari ini pas tahun baru tanggal 1 2026, kita mengambil satu keputusan bersama-sama. Kita mau wiarwan, kita mau bersama-sama maju. Kita mau mencari target, kita mau mencari sasaran supaya sepanjang tahun 2026 ini kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu, kita boleh memulai awal tahun 2026 bersama-sama dengan Tuhan. Dimulai di rumah Tuhan. Enggak semua orang bisa melakukan ini, tapi ini anugerah buat kita. Cuma sekarang kita bersyukur di zaman modern ini, sekalipun Bapak Ibu di luar kota tidak bisa onsite, ada juga yang masih bisa online. Kita bersyukur Tuhan punya berbagai macam cara. Kalau tadi kita mengingat pujian tadi, Tuhan mau supaya kita menjadi satu. Salah satu sarana yang Tuhan buat, online itu juga menjadi sesuatu yang kita bisa lakukan. Itu menolong buat kita. Tetapi beda memang online dengan onsite. Coba tanya kiri kanannya, enak online apa enak onsite? Onsite jauh lebih enak, jauh lebih mantap. Ya, kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Kita bisa online dengan Tuhan, tapi juga kita bisa onsite dengan Tuhan. Yang kedua apa? Kapan wiarwan ini dikatakan? Biasanya waktu kita menghadapi krisis, waktu kita menghadapi tantangan besar, di situ ada semangat kesatuan. Contoh, tadi malam kembang apinya agak kurang ya. Enggak seramai biasa. Kenapa? Karena pemerintah kita menentukan
hari berkabung, hari solidaritas untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh, di Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama ikut menanggung penderitaan mereka. Ini we are one nggak? We are one. Satu semangat di mana ketika ada tantangan, ada krisis, ada masalah, baik itu dalam keluarga, kita bersatu bersama-sama berdoa. Di tengah-tengah perusahaan, ketika menghadapi tantangan, kita berdoa bersama-sama. Di tengah-tengah gereja, ada satu pergumulan-pergumulan yang harus dihadapi, kita berdoa bersama. Ini yang namanya we are one. Yang ketiga dikatakan apa? Saat merayakan kemenangan bersama. Biasanya yel-yel tentang we are one ini ketika kita merayakan kemenangan bersama. Tadi Baladewa Fellowship Community, ya dulu sebelumnya BFC, sekarang dia Rayon Baladewa. Semangatnya apa? Each one did once. Maksudnya apa? Supaya setiap orang punya spirit yang sama, punya semangat yang sama. Kenapa kita harus we are one? Itu untuk membangun kita bersama-sama. Ini kita ucapkan ketika kita memulai atau sedang menghadapi tantangan atau sedang kita merayakan kemenangan. Itu we are one. Yang berikut, untuk apa kita mengucapkan kata we are one? Karena tema di sini sama di Lempong sama pagi ini. Bicara tentang we are one. Tahun lalu sepanjang 1 tahun kita bicara tentang shoulder in solidarity. Bicara tentang bagaimana kita sebagai prajurit Kristus yang maju berperang. Kemarin ditutup dengan tema prajurit yang terhormat. Dan ini kita mulai dengan we are one. Spirit bersama-sama. Membentuk solidaritas. Mengingatkan bahwa kita ini nggak sendirian. Ketika kita mengucapkan kata we are one, berarti kita tidak sendiri. Ada orang lain yang bersama-sama dengan kita. We are one. Kita bersama-sama. Kita bersatu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang kita hadapi dalam tahun 2026, ingat, kita nggak sendiri. Ada orang lain bersama kita. Di tengah-tengah keluarga kita ingat, ada suami, ada istri, ada anak-anak yang bersama-sama dengan kita. Di dalam gereja kita ada saudara-saudara seiman. Jadi apa yang saudara hadapi, tantangan yang saudara dan saya hadapi, tidak kita hadapi sendiri. Ramalan bilang ekonomi tidak lebih baik di tahun ini. Tapi nggak usah takut, kita nggak sendirian hadapi ini. Kita sama-sama menghadapinya. Situasi tidak lebih bagus tahun ini. Dan memang tiap tahun nggak pernah diramalin lebih bagus. Itu kan aneh. Peramal-peramal selalu ngomongnya makin tahun makin susah, makin tahun makin susah. Sama ke orang tua zaman dulu, cari duit nggak enak kayak zaman dulu ya. Orang tua kita selalu ngomong itu, zaman papa mama lebih enak cari duitnya. Tapi ternyata kita masih bisa dapat duit sampai sekarang kan. Masih bisa bekerja dengan baik sampai sekarang kan. Itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Jadi mari kita hadapi spirit bersama. Mungkin saudara sedang menghadapi tantangan tahun 2005. Kesusahan gak habis-habis. Tahun 2026 juga ada kesusahan. Gak pernah habis kesusahannya. Tetapi bilang sama kiri kanannya, kamu gak sendiri. Ada kita bersama-sama. Kita hadapi bersama-sama. Apapun yang kita harus hadapi tahun 2026. We are one. Yang kedua apa? Membentuk kekuatan dan semangat bersama. Ketika kita mengatakan bahwa we are one, berarti itu sedang membentuk satu kekuatan, membentuk satu semangat bersama. Bahwa kita nggak sendiri. Ada spirit, ada semangat kesatuan. Ketika kita merasa bersama-sama. Yang ketiga apa? Ketika kita mengatakan we are one, maka kita mengambil satu komitmen untuk menyingkirkan ego pribadi demi tujuan bersama yang lebih besar. Bapak Ibu, teman-teman, ketika kita sedang punya satu proyek, punya satu masalah, perlu spirit ini. Kalau masing-masing mementingkan diri sendiri,
sendiri, masing-masing menganggap dia yang paling penting, dia yang paling hebat, dia yang paling benar, maka itu akan melemahkan. Tapi kalau kita bisa menyingkirkan ego kita, belajar menghargai pendapat orang lain, mungkin lebih baik dari kita, itu akan menolong kita untuk bisa menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Tapi kalau masing-masing mau keluar sendiri, mau ambil jalan sendiri, itu bikin masalah tambah rumit. Tapi mari di awal tahun ini keluarga berkumpul bersama-sama, kita hadapi setiap problem bersama-sama. Masalah-masalah yang belum selesai tahun lalu, ayo kita selesaikan bersama. Baik itu di tengah-tengah keluarga, baik itu di tengah-tengah pekerjaan, baik itu di tengah-tengah gereja. Ada banyak hal yang kita harus selesaikan di tahun ini. Mari kita duduk bersama, lepaskan ego kita. Kita bersumbangsi pemikiran masing-masing supaya Tuhan menolong kita. Rasul Paulus memberikan petunjuk bagaimana caranya untuk bisa we are one. Itu kita baca tadi di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ke 6, khususnya 3 sampai 6. 2, 3, 6. Ya, itu berkata. Yang pertama kita lihat Efesus 4 ayat 2. Dikatakan begini, hendaklah kamu selalu rendah hati. Yang seringkali menghalangi kesatuan itu adalah kesombongan, ego, merasa diri paling benar. Seperti di orkestra tadi, kalau saja sang pemimpin tadi merasa orang ini gak ada gunanya, orang ini nyeleneh, maka orkestranya gak jadi hebat, gak ditayangkan di mana-mana hari ini. Tapi karena dia mau melepaskan ego, mengizinkan orang ini menjadi satu orkestra yang menarik, yang tidak pernah kepikir oleh orang lain. Siapa yang pernah pikir coba? Semua bawa alat musik, ini cuma bawa mesin tik. Mesin tik kuno lagi. Seringkali ada pikiran-pikiran yang kadang nyeleneh di tengah keluarga kita, di tengah perusahaan kita, di tengah gereja kita. Jangan serta-merta menyingkirkan terlebih dahulu. Dengarkan dulu. Barangkali itu jadi solusi. Yang kedua dikatakan apa? Sebelum masuk dia, lemah lembut. Ternyata untuk lemah lembut itu gak gampang. Hati yang lemah lembut itu adalah orang yang mau merendahkan diri. Makanya kenapa yang pertama rendah hati dulu. Kalau gak ada rendah hati, gak mungkin kita bisa lemah lembut. Kita akan merasa, siapa sih kamu? Memangnya kamu bisa? Memangnya kamu ngerti? Tidak ada kelembutan di tengah-tengah kita. Tapi kalau kita mau lemah lembut, sabar. Kuncinya kembali lagi, akarnya rendah hati. Orang yang rendah hati, dia pasti bisa lemah lembut. Dia pasti bisa sabar. Dan dia pasti bisa menunjukkan kasih untuk bisa saling membantu. Kemarin harusnya Pak Oong sama Ibu Lani sama saya sama Ibu Kumala jadi singer. Tapi tiba-tiba mereka punya rencana untuk keluar kota. Lalu ada singer dadakan. Puji Tuhan, ada orang yang mau mengerti, menggantikan. Lalu ngomel gak? Marah-marah gak? Tuh si Babe. Ya. Kadang-kadang kalau kita gak rendah hati, kita gak rela membantu, enak aja jalan-jalan, gua suruh gantiin. Kadang-kadang tanpa kita sadari, pikiran itu muncul. Tapi kalau saudara boleh menggantikan, itu kehormatan. Itu anugerah. Kita jaga satu kesatuan. Kemarin JJ tiba-tiba MC kondang naik juga. Ya. Tapi saya bersyukur sekali. Dia kan dapat pizza. Oh, karena dikasih pizza makanya dia naik ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar tentang bagaimana
sikap rendah hati itu mau menunjukkan untuk saling membantu. Kalau kita bisa membantu tanpa hitung-hitungan, itu luar biasa. Seringkali orang membantu pasti ada udang di balik batu. Seringkali ada sesuatu yang kita tuntut. Tapi kalau kita bisa membantu dengan sukarela tanpa tuntutan apa-apa, ini spirit kesatuan. Tapi kalau kita membantu dengan mengharapkan dapat sesuatu, maka spirit kesatuan itu jadi spirit kepalsuan yang palsu. Yang kedua dikatakan Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Memasuki tahun 2026 ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mohon Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Sebetulnya saudara dikatakan oleh Paulus di sini, kita ini tidak disuruh untuk membuat kesatuan. Kenapa? Karena kesatuan itu sudah diberikan oleh Roh Kudus sendiri. Roh Kudus yang sudah memberikan kesatuan itu di tengah-tengah kita. Jadi kita tidak disuruh membuat kesatuan, tapi kita diminta untuk memelihara kesatuan. Ternyata memelihara itu nggak mudah. Kesatuannya sudah ada, tapi memelihara kesatuan itu tadi sekali lagi perlu kerendahan hati. Makanya Paulus bilang, hendaklah kamu selalu rendah hati, selalu rendah hati. Ini pesan kita di awal tahun yang Tuhan mau kasih tahu kepada kita. Selalu rendah hati. Karena itu kunci dari semuanya. Kita hanya disuruh untuk memelihara kesatuan itu dengan ikatan damai sejahtera. Perdamaian itu yang membuat kita bisa punya hati yang tenang. Menghadapi tahun 2025 ada banyak gejolak. Tapi hanya ikatan damai sejahtera ini yang menolong kita tetap bisa berdiri, bisa bertahan. Saya ngomong gini gak gampang Bapak Ibu Saudara. Saya punya partner kongsi. Dalam bekerja tuh kalau kongsi itu paling sulit. Waktu rugi, gak ada yang mau rugi. Waktu untung, pengen untung paling gede. Itu orang kongsi biasanya begitu. Dan perlu ada ikatan damai sejahtera. Perlu dikatakan di situ apa? Untuk bisa memelihara kesatuan. Kalau orang kongsi, kalau orang partner, itu harus jaga kesatuan, gak gampang. Supaya bisa bersatu, tadi perlu ada kerendahan hati. Mau mengalah, mau membantu. Kadang-kadang ketika kita sulit, hitung-hitungan. Kan gua udah bantu segitu. Lu bantunya berapa banyak? Lu baru bantu sedikit lagi udah ngomel. Udah cerita macam-macam. Gua bantu banyak gak ngomel? Misalnya gitu. Itu pelan-pelan. Ikatan damai sejahtera hilang. Tapi kalau kita mau belajar merendahkan hati, mengalah, maka damai sejahtera dari Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita. 2026 tantangannya gak mudah. Maukah kita memelihara ikatan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita? Bagi Bapak Ibu yang sudah punya anak yang mulai besar, yang sudah mulai berkeluarga, kita perlu memelihara ikatan damai sejahtera ini satu dengan yang lain. Ada saling mau membantu, saling mau menolong, satu dengan yang lain. Termasuk di tengah-tengah keluarga besar, GIA Rayon Baladewa. Ikatan damai sejahtera ini, mari kita pelihara bersama. Rasul Paulus dengan sederhana, we are one bagi Rasul Paulus itu gak cuma ngomong. Tapi Rasul Paulus membuktikan we are one itu memelihara ikatan damai sejahtera dengan semua rekan-rekan sepelayanannya.
Rasul Paulus pernah bertengkar dengan Barnabas. Rekan pelayanannya, orang yang lebih senior dari dia, tapi pernah beda pendapat. Tapi ternyata Rasul Paulus sadar pendapatnya salah. Pada akhirnya Rasul Paulus minta maaf dan dia kembali merangkul Markus. Bapak Ibu, kita bisa saja beda pendapat. Kita bisa saja salah paham. Tapi kita perlu kerendahan hati untuk bisa saling menerima dan memaafkan satu dengan yang lain. Apalagi masuk tahun 2026. Dikatakan tantangannya besar, tetapi mujizatnya juga besar. Kesulitannya besar, tapi jalan keluar yang Tuhan sediakan juga besar buat kita. Jadi gak usah takut. Bersama dengan Tuhan, asal kau tetap ada di dalam Dia, hadapi tahun ini dengan kekuatan yang Tuhan beri. Kokohkan Arwan di tengah-tengah kita. Kesatuan adalah DNA-nya Allah dan juga DNA-nya kita. Jadi kesatuan itu dari sejak penciptaan langit dan bumi, Allah itu menyatakan ketritunggalannya, kesatuannya di dalam Dia. Itu sebabnya dia katakan, marilah kita, marilah kita. Tuhan selalu menyatakan kebersamaannya, kebersatuannya. Yohanes 17 ayat 21, dan kalau belajar di rumah, tadi sudah disebutkan juga dalam pujian, itu doa Tuhan Yesus untuk murid-murid, supaya mereka bersatu, supaya dunia tahu kalau mereka ada di dalam aku dan aku di dalam Dia, di dalam mereka. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kesatuan ini penting. Kesatuan suami istri, kesatuan antara orang tua dengan anak. Kita butuh pertolongan Tuhan. Ada 7 pilar kesatuan yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya kita bisa wiarwan. Yang pertama, satu tubuh. Kita ini satu organisme. Jika satu sakit, maka semua sakit. Paulus menggambarkan tentang kesatuan itu seperti tubuh kita. Salah satu aja mata kita sakit, maka semua sakit. Jadi mari kita jaga, kita rawat. Tuhan mau mengingatkan, kalau ada satu di antara kita yang sakit, maka kita semua ikut merasakan sakit sebetulnya. Bapak Ibu, kalau kita kehilangan satu saja anggota jemaat kita, berarti kita kehilangan semua. Jadi sangat aneh kalau kita sampai kehilangan satu jemaat kita biarin. Sangat aneh kalau kita punya anak dalam keluarga dan satu hilang kita biarkan. Hari ini coba sementara kita berbicara tentang wiarwan, coba ingat-ingat anak-anak kita ada di mana. Orang-orang zaman modern sekarang ini anaknya seringkali ada di luar kota, ada di luar negeri, nggak bersama-sama. Bersyukur kalau sekarang masih bisa bareng-bareng. Nikmati kebersamaan itu. Hari ini ada banyak orang-orang yang anaknya di luar negeri, di luar kota, di mana-mana. Zaman ini sudah zaman begitu modern. Orang bisa tinggal di mana saja dan kapan saja bisa pindah. Kemarin kami caroling kepada salah seorang hamba Tuhan senior yang sekarang sudah emeritus, sudah lama nggak ketemu. Kita ketemu kemarin, ngobrol, saling curhat satu dengan yang lain. Dan waktu saya tanya anaknya ada di mana, sekarang anaknya cuma satu-satunya mana, sudah ada di Australia. Anaknya cuma satu, sudah di Australia, tapi kemarin pulang. Tanya berapa lama? 2 bulan. Bagaimana sana bekerja? Puji Tuhan bisa dapat pekerjaan. Kenapa kamu pulang bisa 2 bulan? Saya sudah keluar dari pekerjaan. Kenapa keluar? Ya nggak apa-apa, nanti balik cari lagi. Jadi orang sekarang itu begitu mudah, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa tahu bahwa kita ini satu tubuh. Mari kita jaga tubuh kita dengan baik. Kemarin 2 bulan lalu teman saya operasi lutut. Aduh kasihan banget. Ganti lutut tapi ternyata tulang keringnya juga dikerowok. Yang bagian atas sudah sembuh, yang bagian bawah yang masih belum sembuh. Yang tulang keringnya jadi masalah.
Sekarang lagi belajar jalan. Yang sakit di kaki, tapi semua badan tiba-tiba kena stroke. Stres mungkin. Untung sekarang sudah sembuh stroke. Jadi berbagai macam bisa terjadi ya. Kita satu tubuh, dia katakan satu roh. Sumber kehidupan kita adalah sama. Dari roh yang sama. Yang ketiga, satu pengharapan. Tujuan akhir kita semua sama. Surga. Amin. Coba tanya kiri kanannya. Kamu nanti kalau pulang kemana? Ada yang beda dari pulangnya beda? Satu kan kita semua mau ke surga kan? Ada yang mau pulang ke tempat lain nggak? Nah, jaga keselamatan kita. Karena surga sudah Tuhan janjikan buat kita. Amin. Satu lagi, satu Tuhan. Tuhan kita siapa? Yesus Kristus yang mempersatukan kita. Yang kita peringati kemarin dalam perjamuan kudus yang sudah mati buat kita. Kita semua satu Tuhan. Boleh beda-beda pendapat kita, tapi Tuhan kita tetap satu. Itu Rasul Paulus bilang. Yang kelima apa? Satu iman. Kita punya kepercayaan yang Bapak Ibu jangan pernah lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang mau mencoba menyeret kita keluar dari iman kepada Kristus Yesus. Pegang imanmu kepada Yesus Kristus, karena hanya Dia yang bisa membawa engkau ke surga. Di luar Yesus tidak ada. Yang keenam, satu baptisan. Ketika kita percaya menerima Kristus Yesus, kita mengambil keputusan untuk dibaptis, itu tanda materai yang Tuhan beri pada kita. Makanya saya pengen ngomong sama teman yang sudah jadi Kristen sekian tahun belum dibaptis, harus segera dibaptis. Karena baptisan tidak menyelamatkan, tapi baptisan adalah tanda kepemilikan. Ya. Jadi minta tolong segera dibaptis yang belum dibaptis. 7. Satu Allah dan Bapa. Allah kita satu, yaitu Allah Bapa. Jadi kita adalah satu keluarga besar. Sekalipun ada tamu-tamu dari Jakarta, tamu-tamu dari Purwakarta, tamu dari mana saja, kita satu keluarga. Kita tersatu di dalam Dia. Ini yang Tuhan mau. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, yang pertama, siapkah kita memasuki tahun 2026 ini dengan spirit we are one? Ayo, kemarin sudah dibagi gemari, mungkin yang dari luar kota belum ya. Apa ini gemari? Gemari ini gemar membaca Alkitab setiap hari. Kemarin kita baru khatam sampai Wahyu 22 selesai. Hari ini kita sudah masuk Kejadian 1 sampai 3. Bapak Ibu, ini sangat menolong. Ini menolong bagi kami para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, untuk didorong bersama-sama membaca Alkitab setiap hari. Karena apa yang kita mau khotbahkan kalau kita nggak baca Alkitab? Jadi saya berharap jemaat Gia Rayon Baladewa yang sudah punya lembaran gemari ini, kita baca dan kita absen. Pulang dari sini bentuk kelompok. Baca Alkitabnya setiap hari. Siapa yang sudah baca Kejadian 1 sampai 3 tadi pagi? Puji Tuhan, ya. Bu Visi udah, Ibu Kumala udah, saya juga udah. Yang belum, hati nyusul. Bapak Ibu, ini penting. We are one. Gereja kita cetak ini supaya semua jemaat mengalami pertumbuhan rohani yang sama, kedewasaan rohani bersama-sama. Jadi pulang ini kalau yang belum dapat masih ada nggak Pak Ariel? Masih banyak, bisa minta sama Ibu Kumala. Yang belum dapat boleh minta ini. Kejadian 1 sampai 3. Kalau kita ngikutin ini setahun pasti selesai satu Alkitab. Pasti selesai. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam apa? Ikut give. Yang belum give. Give itu apa? Kita punya komsel namanya Grow in Faith
together. Mari kita bersama-sama ikut dalam kelompok give yang belum segera ikut. Karena kita mau Arwan. Kenapa? Supaya dalam give ini kita tumbuh rohani bersama-sama. Mari kita bersama-sama. Tahun ini mumpung masih awal tahun. Kalau awal tahun itu masih banyak angan-angan, pengen cita-citain, pengen bikin itu. Mumpung masih bisa. Awal tahun ini kita mulai ambil keputusan. Ikut give. Nanti bisa daftar sama Ibu Tasina, sama Ibu Kumala, sama Ibu Caroline, ya. Ayo ikut ibadah dengan tidak terlambat. Siapa yang hari ini tadi datang masih terlambat? Ambil komitmen. Ambil komitmen. Mulai 2026 saya akan datang ibadah tanpa terlambat. Kelihatannya sepele Bapak Ibu sekalian. Tapi itu menunjukkan kedisiplinan. Kemarin Pak Ariel minggu. Prajurit yang terhormat itu disiplin. Disiplin salah satunya tidak terlambat. Kebiasaan orang Indonesia ini salah satu yang paling sering itu terlambat. Saya lihat kemarin Ibu Dewi ini ya, sudah 2 kali datang awal banget. Datang tidak terlambat. Janji dengan teman tidak terlambat. Itu menolong buat usaha kita. Itu menolong buat pekerjaan kita. Saudara, kalau kita datang tidak terlambat, itu sudah punya nilai poin yang besar. Yang kedua, fokus pada each one. Each one. Tema kita udah 10 tahun yang lalu loh. Each one, each one, each one, each one. Yes-nya ke atas. Tapi belum atas ke atas kita ini. Cuma baru suaranya doang yang yes-nya ke atas. Saya mau berharap 2026 setiap kita minimal bawa 1 jiwa. Kalau setiap kita komitmen aja bawa 1 jiwa, tahun depan ruangan ini udah penuh semua loh. Nggak banyak, 1 jiwa aja. Tapi kita komitmen di Arwan, ya. Yang terakhir, ikutlah terlibat dalam pelayanan. Karena gereja ini adalah gereja kita bersama. Tidak hanya orang-orang itu saja yang terlibat dalam pelayanan, tetapi setiap kita ikut terlibat di dalam pelayanan. Maka We Are One bukan hanya jadi semboyan, tapi We Are One menjadi sesuatu yang kita laksanakan dalam hidup kita dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Siap memasuki tahun 2026 dengan We Are One? Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat pagi hari ini. Kalau Engkau mengingatkan kami, supaya kami boleh membangun bersama-sama Spirit We Are One memasuki tahun 2026. Tuhan, kalau kami datang sebagai keluarga pada pagi hari ini, ingatkan kami masing-masing kepada suami, istri, dan anak-anak kami. Di mana mereka hari ini bersama-sama dengan kami, ataukah berada di luar kota, di luar negeri, dimanapun mereka berada. Biar kiranya Spirit We Are One ini tetap kami bangun satu ikatan keluarga bersama-sama. Kami saling mengingatkan, kami saling mendoakan, kami saling mendukung satu dengan yang lain. Tuhan, kami akan masuk di tahun 2026 ini bersama-sama dengan spirit kesatuan, karena Engkau yang menginginkan, Engkau yang merindukan kesatuan itu terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Sekalipun mungkin kami berbeda-beda, dengan talenta yang berbeda-beda, dengan karunia yang berbeda-beda, tetapi kami satu di dalam Engkau. Tuhan, kami rindu supaya kami boleh membangun iman kami menjadi dewasa di dalam Engkau. Dengan bertambahnya usia 1 tahun, bukan hanya bertambah tua kami, tetapi bertambah dewasa. Dewasa dalam iman, dewasa Tuhan
di dalam pengertian, dewasa di dalam pemikiran, dewasa di dalam tindakan kami Tuhan. Kami rindu mulai pagi hari ini, kami akan memasuki tahun ini dengan spirit we are one. Kami mau belajar Tuhan untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Mungkin kami sudah jadi orang Kristen sekian puluh tahun, tetapi kami tidak disiplin membaca firman Allah. Pagi hari ini kami diingatkan satu dengan yang lain. Kami mengambil satu spirit bersama. Kami akan memulai bersama-sama, saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk mulai membaca firman Tuhan secara teratur. Baik dalam kondisi kami baik atau tidak baik, dalam kondisi kami sibuk atau tidak sibuk, dalam kondisi kami diberkati atau tidak diberkati Tuhan, kami tetap memiliki spirit bergantung kepada firman Allah. Ajar kami untuk membentuk komunitas. Mungkin tahun 2025 kami tidak punya komunitas yang membangun kami, yang saling membangun satu dengan yang lain. Atau mungkin kami sudah mulai malas meninggalkan persekutuan kami dengan saudara-saudara seiman. Pagi hari ini Tuhan kami ambil keputusan, kami akan membangun kembali komunitas kami, komunitas Kristen, komunitas yang saling membangun, komunitas yang saling menguatkan, mengingatkan kami. Tuhan, kami juga berdoa, kami akan memasuki spirit we are one untuk masuk dalam pelayanan. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin Tuhan kami mulai malas melayani Tuhan. Dulu kami pernah setia, dulu kami pernah berkorban-korban melayani Engkau. Tapi hari-hari ini kami sudah hilang dari pelayanan itu. Kami larut dengan kesibukan kami, kami larut dengan tugas kami larut dengan pekerjaan kami larut dengan hobi kami. Tapi hari ini Tuhan, kami mau mengambil satu keputusan. Aku akan kembali terlibat di dalam pelayanan sekecil apapun itu. Aku mau tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya kami pulang dari tempat ini membawa spirit yang baru, spirit we are one. Tanamkan kerendahan hati di tengah-tengah kami Tuhan, supaya kami menjadi orang yang sabar, yang bisa mengerti, yang bisa mengalahkan ego. Terpuji namamu Bapa. Berkati setiap jemaat. Jangan seorang pun Tuhan lalui, tapi setiap pribadi boleh pulang dengan sukacita dan damai sejahtera dari Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat diberkati Tuhan. Bapak Ibu jemaat diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Malu tanya harus 2 kali. Yakin Liaruan menjadi semboyan kita, prinsip kita, dan harapan kita semuanya. Terima kasih Bapak Paulus. Firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini menjadi dasar menjalani kehidupan kita di awal tahun baru ini. Baik, mari kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahkan sesuatu yang terindah bagi Tuhan di awal tahun ini. Semua dapat kuatkan untuk masuk ke depan. Dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan panjang lebar, memberi sebuah pengajaran, memotivasi, sekaligus mengingatkan kami bahwa kesatuan itu merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah lembaga, dalam sebuah organisasi, bahkan sebagai anggota tubuh Kristus. Jika Kristus adalah kepala, maka kami anggota tubuhnya harus bersatu. Biarlah we are one ini menjadi bagian yang kami terapkan, kami praktekkan, kami lakukan di dalam pribadi setiap kami tanpa terkecuali, dimanapun dan kapanpun. Memberkati hambamu Bapak Paulus Miyadi yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati, memberikan hikmat, menambah-nambahkan kapasitas surgawi, memberkati dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
Kami memberikan korban syukur kami kepada Engkau sebagai bentuk bahwa kehidupan kami dipelihara oleh Tuhan, dan dengan persembahan kami boleh mendukung pekerjaan Tuhan. Berikan hati yang rela memberi. Para kolektor yang akan melayani kami, Tuhan juga memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kelas balik. Oh, ada kelas balik. Berapa jam ini kelas baliknya? Lama nggak? Oh, nggak jadi ya? Itu doang. Bumper doang, bumper doang. Oh, berdua. Silakan. Mengiringi mata kamu. Kirain JJ mau tampil lagi ya. Bapak Ibu, di akhir acara tahun baru pada pagi hari ini, saya mewakili seluruh tim penata layanan Gia Rayon Baladewa mengucapkan selamat tahun baru dengan spirit with our one, ya. Biar kiranya tahun ini kita akan mulai dengan we are one, dan sepanjang tahun kita semakin hari semakin mempraktekkan apa artinya kesatuan di dalam Tuhan, ya. Nah, sebentar sore saya mengapresiasi kepada Bapak Ibu yang selama 11 hari ini ikut 5 kali ibadah. Coba ada nggak? Dari tanggal 21, 25, 28, 31, dan 1. Wah, ya luar biasa ya. Masih ingat tema-temanya? Enggak ya. Nanti saya kasih tahu aja tema-temanya ya. Di review lagi ya, dari tanggal 21 kembali kepada keaslian Immanuel, ya. Kemudian tanggal berapa tuh kemarin, 31 prajurit yang terhormat
tanggal 28 dulu ya, berakar kuat, berbuah berlimpah sampai hari ini berarwah. Makanya saya kadang sampai lupa nih hari Kamis sampai hari Minggu apa hari Senin, saking 11 hari kita 5 kali ibadah loh Bapak Ibu ya. Dan masih akan diakhiri bagi Bapak Ibu yang mau ikut KKR sebentar sore di Lengkong Besar jam 4:30 sore. Ada KKR yang diadakan di GIA Lengkong Besar. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau datang dan mau ikut mobil dari tempat ini, tolong daftar kepada Ibu Margaret. Yang sudah daftar itu Ibu Susan, jadi ikut ya Ibu Susan? Mana Ibu Susan? Jadi Ibu Susan, Mbak Yang, dan Bu Margaret, baru 3. Masih ada 4 lagi yang bisa ikutan nanti sore. Kalau yang mau ikut 3:30 kumpul di sini, jam 4 berangkat. Karena 4:30 ada KKR di GIA Lengkong Besar. Tanggal 4 ibadah berjalan seperti biasa dan disertai dengan persembahan perpuluhan. Ya. Kemudian hari ini ada acara khusus karena setiap tanggal 1 Januari dirayakan oleh umat seluruh dunia ulang tahun daripada Tanum Mati. Ya. Saya mohon tamu bisa tampil ke depan. Dan nanti hadiahnya akan diberikan oleh suami tercinta Yosef Gunnawijaya. Silakan, karena belum beli kado, kadonya dari Baladewa ya. Yuk kita masih berdiri, kita akan berdiri ya. Satu harapan, minggu depan kita akan kembali menikmati jengkol dari Tanur. Hadiahnya minyak goreng ya. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur ya, dia berulang tahun dan tahun baru. Setelah ibadah ini selesai, Bapak Ibu kembali jangan pulang karena disediakan bubur ayam plus juga ada snack bolu bakar tunggal yang disediakan oleh saudari Ellen. Ya, terima kasih Ellen, Bu Stella ya, untuk berkatnya buat kita semua. Jadi jangan pulang karena ada 100 porsi bubur ayam. Bapak Ibu boleh makan 2 kali kalau masih ada ya. Kalau nggak ada ya maaf ya. Lalu kemudian di akhir acara ini sekali lagi jangan pulang karena kita akan mengundi door prize. Sengaja akan didatangkan MC dari Bali ya. Kita sambut JJ Sitohang. Oke. Shalom. Bahagia semua di awal tahun? Oke. Udah dapat hadiah apa aja nih di awal tahun? Dapat minyak. Dapat minyak, betul. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun 2026 makin berlimpah lagi sukacita dan berkatnya buat kita semua. Dan terlebih kita semakin giat untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Nah, berhubung di awal tahun ini kita akan bagi-bagi hadiah. Selain juga ini adalah ucapan syukur atas lustrum kedua, tepuk tangan dulu dong. 10 tahun gereja kita sudah berjalan. Tanggal 27 Desember ulang tahunnya, tapi 28 kita rayakan di Lengkong. Kalau mau tahu seperti apa, datang minggu depan kita akan
tampilkan klipnya ya. Jadi kalau kemarin acaranya, hari ini kita bagi-bagi hadiahnya. Yahu, boleh diputarkan roda keajaiban kita? Ini hadiah gak hanya untuk jemaat ya, tapi untuk semua yang hadir hari ini. Mudah-mudahan dapat. Ada 8 iPhone 20 Pro Max 20 terabyte ini kalau nggak salah ya. Kenapa? Oh, ya ini dibelinya cash, nggak mungkin ngutang kan? Ya. Baiklah, untuk hadiah hiburan yang pertama jatuh kepada nomor berapa? 66. Ada yang mendapatkan kupon 66? 66 ada? Ada di sini ada. Ya, kasih musik dong. Oke. Good, coba. Om lihat dulu. Halo, namanya siapa? Mauren. Oke, 66. Mauren boleh ambil hadiahnya di Ibu Peri. Ibu Peri, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Mauren. Lanjut dulu. Roda ajaib yang kedua jatuh kepada nomor aduh, mudah-mudahan jangan nomor saya. 62. Ada 62? 62. Wah, tanda tadi 62. Oke. Tolong musiknya agak semangat dikit boleh? Udah pada semangat kan semua ya? Iya, oke, baik. Kasih apalah gitu boleh. Terima kasih Nanda. Oke, lanjut. Roda keberuntungan yang ketiga. Nomor ini kayaknya angkanya angka 22 nih kayaknya. Bener. Nomor 22. Ada yang dapat nomor 22? 2. Mana? Bapak? Mana bapaknya? Oh itu. Oh baik. Oke, baik. Selamat ya. Siap-siap ya. Bentar lagi cok istrinya kayaknya ini. Boleh. Oke, lanjut Bu. Yang berikutnya jatuh kepada nomor 25. Ada? 25 1, 25 2, 25 3. Dapat juga. Ini kayaknya kita nggak janjian ya. Kita nggak janjian. Ini benar-benar nggak ada korupsi, kolusi, nepotisme nih, nggak ada nih. Pure memang dapat. Oke, selamat ya. Mudah-mudahan terpakai di iPhone-nya ya. Lanjut dulu. Roda keberuntungan berikutnya. Nomor ini kayak nomor kecil deh. Nomor kecil nih. Nomor kecil 2. Ada nomor 2. Iya. Punya suamiku. Itu punya kamu apa punya suami kamu? Suaminya. Oke, boleh. Maaf. Kan udah dapat 2, berarti harus tukar tambah. Itu tukar hadiah yang tadi. Itunya mah bawa lagi dong. Itu kuponnya nanti kamu nggak dapat makan. Iya. Gimana? Oke, selanjutnya masih dengan iPhone-nya masih ada 3 ya. 34. Ada nomor 34. 341, 342, 3. Ada? Oke. Ini kayaknya mamanya yang dapat, sama mamanya dikasih anaknya
anaknya kasih ke sebelahnya, balikin lagi, kasih ke bapaknya, balikin lagi. Oke, selamat ya. Selanjutnya, coba nih. Angka 6 lagi nih. 63 ada? 63 satu ada. Oke. Selamat nih Bapak. Oke, kita akan putarkan satu kali lagi untuk iPhone yang terakhir. Ini Samsung apa iPhone Bu? Ini Huawei kayaknya. Huawei. 28. Ada? 28. Oke, selamat Bapak mendapatkan satu unit handphone Huawei namanya Pak. Handphone Pak. Iya. Oke. 8 hadiah hiburan sudah Anda dapatkan. Ada 2 lagi hadiah utama. Ini terima kasih banget yang sudah mensponsori. Saya nggak perlu sebut lah ya nama sponsornya ya, karena udah pasti tahu siapa lah ya. Yang pertama ada ini pokoknya dari hamba Tuhan lah ya. Ini sebuah voucher menginap. Waduh. Saya lihat dulu ya. Oh, Labuan Bajo. Ini Raja Ampat ini. Ya kalau nggak ada rajanya, ampatnya dulu aja lah. Benar, karena berlaku mulai tanggal 4 Januari sampai 15 Maret. Oke, siapakah yang mendapatkan keberuntungan voucher menginap? Nomor 21, ada 21? Balik lagi. Aduh, gimana? Bapak? Kita minta cashnya aja. Oh iya benar. Boleh Pak, cashback Pak. Oke, berhubung pemilik yang dapat, kita ulang aja. Nomor 14, ada? 14? Aduh. Tante Ero. Tante Ero hidupnya sama siapa nih? Saya temenin nanti lagi. Oke, di sini aja tante biar nggak jauh. Gak apa-apa tante, saya percaya Pak. Asal tante percaya Yesus, saya percaya. Mana? Nomor 14 benar ya. Ini nomor hadiahnya persembahan dari hambanya lah pokoknya ya. Dipakai ini menginap di sini. Di sini. Di sini tante di lantai 3. Ya pokoknya nanti tante untuk keterangan lebih lanjut voucher ini boleh tanya ke Ibu Nasira atau ke Ibu Kumara ya. Terima kasih tante ya, Tuhan memberkati. Selanjutnya hadiah utama hari ini. Wah ini kalau yang dapatnya anak-anak agak bingung ini. Ya ini persembahan dari AR Solid Wood Indonesia ya. Ini ngerti lah ya bau-baunya kemana ini ya. Tapi ini gak ada hubungannya sama bencana di sana ya, gak ada hubungannya. Walaupun ini perkayuan tapi gak ada hubungannya. Oke, siapakah yang mendapatkan sebuah set table dari AR Solid Wood Indonesia? Bu. Muternya yang benar. 29 ada? Nomor yang benar nih. Ini mah nomor 92 salah. Oh iya benar dari 29, om benar 29. Sarah ini bawa lagi vouchernya, nanti hadiahnya akan dikirim langsung oleh yang empunya ya.
yang punya kerajaan sorga. Beda ya. Oke, semua hadiah sudah dibagikan. Yang belum dapat jangan berkecil hati, teruslah beribadah di tempat ini dan tunggu saja di 2026 bulan Desember ya. Siapa tahu 2026 adalah keberuntungan Anda untuk mendapatkan hadiah yang mungkin lebih menarik. Baiklah, kita akan tutup ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Saya undang Bapak Pendeta Ariel Purna untuk menutup kita di dalam doa. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah awal tahun di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau pagi hari ini. Bukan sebuah kebetulan jika kami boleh berdiri ada di rumah Tuhan. Menjadi awal yang baik mendasari perjalanan kehidupan kami di sepanjang tahun 2026. Bapa, kami mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu ketika Engkau pegang hidup kami, maka kami boleh merasa aman, merasa tenang, bahkan merasakan yakin bahwa Tuhan memelihara hidup kami. Karena itu ya Tuhan, sebagai saudara seiman, kami satu di dalam Tuhan, we are one. Biarlah Tuhan yang menolong kami, mengikat kami oleh karena persekutuan dengan tubuh Kristus, persekutuan dengan Kristus, yang membuat kehidupan kami boleh melihat bahwa inilah rumah kami, inilah keluarga kami, inilah saudara kami, inilah sahabat kami, inilah rekan kami, dan teman-teman seiman kami. Tuhan, pesan kebenaran firman Tuhan biarlah menyatu dalam hidup kami, dan kami tunjukkan bahwa kami orang percaya anak-anak Tuhan bisa bersatu karena pertolongan. Terima kasih, kami teringat ya Tuhan untuk saudara kami yang pasca dilanda bencana atau hal-hal yang terjadi, musibah-musibah yang muncul di kemudian waktu. Kiranya kekuatan yang dari Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan memelihara dalam kehidupan mereka, bahwa mereka masih ada kehidupan dan mereka masih bisa melihat tahun 2026. Tuhan tolong para bantuan yang datang, yang mensupport, yang mendukungnya dengan kesetiaan, dengan kerelaan, kesediaan mereka hadir di tempat di mana bencana terjadi. Dan kami doakan ya Tuhan, kiranya mereka mendapatkan damai sejahtera. Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Tuhan sertai, Tuhan pelihara agar negeri kami ini menjadi negeri yang boleh menikmati kemakmuran sukacita, bahkan menikmati berkat janji kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan Tulip Yesus di mana kami boleh beribadah bersama-sama. Di tempat ini kami boleh membangun mezbah Tuhan, mendirikan mezbah Tuhan. Engkau hadir, Engkau memberkati dari para pemimpin, dari staf manajer, dari semua karyawan, dan semua bagian yang ada. Tuhan pakai sehingga setiap tamu-tamu yang menginap di tempat ini, di Tulip Yesus ini, mereka juga menikmati ada hadirat Tuhan nyata. Kuasa Tuhan dilimpahkan kepada setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kasih setia Tuhan boleh senantiasa melimpah sepanjang perjalanan kami di hari ini, di sepanjang sepekan, bahkan sepanjang tahun 2026, bahkan sampai maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Ibu Tanum yang berulang tahun pagi ini, Tuhan memberkati kehidupannya, pelayanannya, pekerjaannya, rumah tangganya, diberkati oleh anugerah Tuhan. Terpujilah nama Bapa-Mu selama-lamanya ya Tuhan. Tetangga samping kiri kanan Tulip Yesus ini, Tuhan juga memberkati. Kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan di awal tahun 2026 ini,
jalani sepanjang kehidupan bersama dengan Tuhan. We are one menjadi statement kita. We are one menjadi semboyan kita. We are one menjadi prinsip bagi kita semua. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya yang akan senantiasa menolong, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, Amin. Selamat tahun baru. God bless you. Saya ngomong soal hari Minggu sama. Happy birthday.